Salam literasi. Para sahabat pegiat literasi, ini merupakan karya-karya buku saya yang pernah saya tulis. Ada sekitar 30 judul, tetapi kebetulan yang tersimpan arsipnya ini tidak sampai 30. Ada beberapa yang tidak ada lagi arsip, tetapi bisa diperoleh di Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu. Nah, saya sebagai penulis buku saya pertama itu adalah Wajah Kesusastraan Indonesia di Palu. Ini buku diterbitkan oleh Yayasan Kebudayaan Sulawesi Tengah tahun 1995. Ini cukup tipis, hanya sekitar 30 halaman, sangat sederhana. Sifatnya itu stensilan yang kemudian difotokopi, tetapi walaupun sangat sederhana itu sudah lumayan menjadi rujukan beberapa penulis lainnya. Nah, buku yang kedua yang saya tulis itu adalah Mengenal Khasana Budaya dan Masyarakat Lembah Palu. Ini juga buku yang diterbitkan atas nama Yayasan Kebudayaan Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Bapak Masudin Masuda. Itu diterbitkan ini tahun 1999. Waktu itu dicetak di Makassar. Ini merupakan kumpulan tulisan yang sebelumnya juga saya tulis dalam bentuk tulisan di media cetak Al-Irat. Ada sekitar 12 artikel. Nah, itu juga terbilang tidak panjang amat, hanya sekitar 70 halaman. Nah, ini saya tulis itu sekitar tahun 97-98, kemudian diterbitkan tahun 99 atas nama sponsor. Jadi waktu itu sponsor saya untuk cetak buku itu yaitu Kantor Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi dulu itu selain ada Dinas Perpustakaan Wilayah, juga ada namanya Kantor Arsip, itu terpisah. Nanti dalam beberapa tahun kemudian disatukan. Sponsor kedua saya itu ada yang namanya Perpustakaan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi dulu perpustakaan itu belum di otonomi daerah, tetapi dulu merupakan semacam vertikal. Jadi itu sponsor saya. Nah, buku ketiga juga merupakan kumpulan tulisan orang Keli Gelisah. Nah, buku ini dicetak, ini merupakan edisi kedua. Edisi pertamanya itu terbit tahun 2010 dan yang cetakan kedua ini 2018. Cetakan diterbitkan oleh Ladang Pustaka di Jogja atas nama pemiliknya itu Sungri Alexander Thomas. Nah, buku ini merupakan kumpulan tulisan yang pernah saya publikasikan di media Al-Irat, di Harian Mercusuar, di Radar Sultan, Pelopor Karya, dan beberapa media cetak di Kota Palu, berisi masalah kebudayaan, seni, sejarah, dan berbagai problem kesenian dan kebudayaan yang ada di Kota Palu. Berisi 30 tetapi 28 artikel. Ini salah satu yang cukup laris sehingga 2 kali cetak. Nah, buku berikutnya atau buku ketiga itu adalah sebuah biografi berjudul Alimin Lasasi Demi Panggung Teater. Alimin Lasasi ini merupakan tokoh teater Sulawesi Tengah yang memiliki reputasi nasional karena dia cukup lama menjadi tulang punggung teater mandiri pimpinan Putu Jaya ada di Jakarta. Ya, lumayan tebalnya, 130 halaman gitu. Buku berikutnya itu adalah Matinya Santa Dulako. Nah, Matinya Santa Dulako ini kumpulan cerita Sulawesi Tengah dari Kota Palu, Donggala, Banggai, termasuk dari Sigi. Ini pertama kali dicetak tahun 2013
Kemudian edisi berikutnya 2019 itu ini judulnya itu Matinya Santa Dulako, Terkutuknya Ampolenda. Karena ini ada ketambahan tulisan sehingga juga judulnya saya tambah dan lumayan tebal dari edisi sebelumnya. Nah, tebalnya ini 145 halaman sehingga merupakan cetakan dua. Buku berikutnya itu adalah 13 tokoh bersejarah Sulawesi Tengah. Ada 13 diterbitkan tahun 2013. Ini merupakan biografi tokoh-tokoh penting pendiri Provinsi Sulawesi Tengah. Betulnya ini buku kedua karena buku pertama itu yang saya tulis tahun 2012 berjudul 9 tokoh bersejarah Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, buku selanjutnya masalah tokoh-tokoh itu pada tahun 2015 juga ada 15 tokoh bersejarah Provinsi Sulawesi Tengah. Ketiga buku tentang tokoh-tokoh ini diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai sponsor dan di launching pada saat tanggal 13 April di saat hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah dengan menghadirkan ahli waris tokoh-tokoh yang saya tulis di dalam buku ini. Nah, ada juga buku tentang Misteri Negeri Seribu Megalit. Ini merupakan catatan perjalanan saya menelusuri sejumlah situs-situs purbakala yang ada di Lembah Napu dan Behoa. Ini pernah sebagian artikelnya ini ditulis atau dipublikasikan di Intisari. Tebal buku ini sekitar 80 halaman, lumayan diminati oleh pembaca waktu itu dan akan saya cetak ulang lagi. Sehingga kemarin Negeri Seribu Megalit apa yang dicanangkan oleh Gubernur Rusdi Mastura, sebetulnya saya sudah pernah menulis buku yang bertema Negeri Seribu Megalit. Nah, buku berikutnya yang saya tulis itu adalah rangkuman tentang tokoh-tokoh dari ada 3 buku, kemudian saya rangkum dalam satu buku, judulnya itu 22 tokoh di lintasan sejarah berdirinya Sulawesi Tengah. Ini buku diterbitkan secara mandiri, artinya tidak ada sponsor, dan diterbitkan oleh penerbit Magama yang ada di Kota Palu. Tebalnya itu sekitar 199 halaman, hampir 200 halaman. Nah, buku biografi berikutnya, biografi tunggal yang saya tulis itu adalah Nakoda Penunggang Badai, yaitu Muhammad Yasin selaku Ketua DPRD Kabupaten Donggala. Buku ini lumayan tebal, yaitu sekitar 165 halaman, berisi bukan hanya berisi biografi secara pribadi, tetapi